Bisa dikatakan tidak tercermin niat efisiensi kan, karena kenaikan di tahun 2026 yang dirancang ini ya bahkan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya ya. Iya memang transfer ke daerah itu banyak dikorup. Nah, ya itu mungkin benar ya, tapi persoalannya apakah di pusat tidak dikorup? Jadi kalau mau mengatasi korupsi bukan dikembalikan ke pusat. Menanggapi netizen itu ya di pusat, biar korupsinya di pusat saja kan, jadi nggak ada bedanya. Jadi bukan itu. Yang jelas faktanya terjadi sentralisasi. Postur APBN 2026 ini melanjutkan saja kecenderungan sebelumnya, di mana defisit direncanakan 638, tapi pemerintah berutang lebih dari itu. Berutangnya rencananya 780 triliun rencananya. Utangnya aman dan sustain, berkelanjutan. Itu jika keseimbangan primernya positif. Kita bayar utang dan bunga utang itu dengan utang baru. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya kali ini masih melanjutkan assessment sebelumnya terkait dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2026. Jadi ini tahapnya adalah tahap pembahasan di DPR yang membahas bersama pemerintah. Pemerintah sudah mengajukan rancangannya. Di assessment sebelumnya kita bicara tentang asumsi dasar ekonomi makro ya. Nah, di bagian ini kita bicara tentang postur. Nah, postur itu ya seperti istilahnya itu adalah penyebutan yang biasa dipakai oleh pemerintah dan kemudian menjadi lazim, yaitu merupakan gambaran umum ya, postur. Jadi seperti orang juga disebut posturnya seperti apa. Nah, dalam konteks APBN itu postur itu sebenarnya terdiri dari 5, yaitu pendapatan, belanja. Nah, selisih dari pendapatan belanja itu bisa surplus atau defisit. Kemudian dari surplus atau defisit itu dibiayai dengan apa? Namanya pembiayaan. Nah, di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan keseimbangan primer, itu istilah teknis. Jadi pada prinsipnya yang utama adalah 3 postur ya, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, ini gambar merupakan screenshot saya dari buku nota keuangan ya. Jadi waktu diantarkan, nah sebenarnya dilampiri oleh dokumen. Dokumennya namanya nota keuangan ya. Nah, nota keuangan itu kurang lebih hampir 400 halaman. Biasanya bahkan lebih, untuk kali ini hanya 390 halaman. Itu di dalamnya adalah dasar pemikiran tentang angka-angka. Nah, tentu saja ada juga angkanya yang berupa tabel. Nah, ini tabel 1 ya yang ada di buku dokumen itu. Terlihat dari situ berarti ada pendapatan, ada belanja, ada defisit, lalu ada rasio defisit atas PDB. Nah, di dalam tabel ini tidak ada angka PDB-nya kan, yang ada adalah defisitnya 638,3 ini yang paling pojok ini ya. Disebut itu 2,48% dari PDB, berarti kan kita bisa ngitung PDB-nya. PDB-nya berarti 100 bagi 2,48 kali 638,8 itu dapat angka asumsi PDB-nya adalah 25.758 triliun. Nah, PDB belum terjadi PDB ya. PDB yang sudah terjadi yang 2024 selama setahun, PDB itu adalah 22.139 triliun. Nah, sedangkan yang 2020 yang berjalan ini juga baru beberapa bulan ya, jadi separuh ya. Nanti kita tidak tahu, tapi asumsinya menurut APBN 23.813 triliun. Nah, itu yang disebut postur. Mari kita lihat postur ini secara lebih panjang waktunya, itu kan khusus RAPBN 2026. Nah, di slide ini saya gambarkan, yang biru menggambarkan pendapatan dengan skala kiri ya, triliun. Nah, lalu yang kanan, yang orange adalah pendapatan negara. Jadi yang paling ujung 2026 itu RAPBN, yang 2025 itu adalah outlook. Saya ulangi sekali lagi, outlook itu adalah perakiraan pemerintah setelah berjalan 6 bulan, nanti selama setahun menurut pemerintah akan berapa. Ada angka pendapatannya, ada angka belanjanya. Nah, ini saya bergambar mulai dari tahun 2000 ya. Sekedar informasi, pada tahun 2000 itu terjadi perubahan tanggal tahun anggaran. Di era Soeharto dan masih berlanjut untuk awal-awal reformasi,
itu tahun anggaran itu adalah 1 April sampai dengan 31 Maret. Maka di tahun 2000-nya itu berakhirnya sampai 31 Desember, tidak berakhir pada 31 Maret. Makanya dia masih kecil. Seterusnya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi saya ulangi, pendapatan belanja itu adalah duit yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, baik itu untuk barang, untuk jasa, untuk modal, untuk apapun operasional dan lain-lain, yang tidak menimbulkan hak di kemudian hari. Jadi belanja habis gitu aja ya, biarpun barangnya ada yang habisnya lama. Nah beda kan, kita bisa keluar duit, jadi pengeluaran dengan belanja itu beda. Kalau pengeluaran yang nanti menimbulkan hak. Jadi misalnya investasi di BUMN kan duitnya keluar, tetapi pemerintah memiliki BUMN tersebut menambah modalnya di sana. Nah itu namanya pembiayaan. Jadi tidak masuk belanja. Begitu juga kita bayar cicilan utang, itu tidak masuk belanja ya. Kalau bunga itu bayar belanja. Kalau membayar utang kan mengurangi utang. Sebaliknya dengan pendapatan. Pendapatan beda dengan penerimaan ya. Penerimaan itu termasuk cari utang dapat. Ini buat para pemirsa saya. Jadi penerimaan dari utang itu bukan pendapatan tapi penerimaan pembiayaan. Ini gambarnya. Nah, kemudian selisih dari pendapatan dan belanja itu ya bisa surplus, bisa defisit kan. Kalau lebih namanya surplus. Tetapi sejak tahun 2000 kita selalu defisit. Dahulu di era Soeharto pernah ada 1-2 tahun yang surplus. Jadi selalu defisit. Hijau itu menunjukkan skala nominal, triliun. Nah kelihatan kan ada yang waktu COVID misalnya 2020, 2021 kan begitu defisitnya begitu lebar. Istilahnya defisit lebar ya. Karena selisih pendapatan dengan belanjanya. Nah sempat menyempit. Nah belakangan ini di era Jokowi yang terakhir 2024 tuh sudah melebar kembali. 2025 yang berjalan Prabowo ini sudah terencana oleh pemerintah lebar dan tahun depan pun masih direncanakan lebar. Lalu sudah lazim juga dengan cara menghitungnya atas PDB ya. Berapa persentase defisit tersebut terhadap PDB digambarkan oleh garis orange. Nah menurut undang-undang itu tidak boleh lebih dari 3%. Nah belakangan ini di kisaran 2,5. Tahun yang berjalan ini mungkin 2,78 menurut pemerintah, tahun depan di 2,48. Jadi memang sulit dilebarkan lagi tapi tidak kembali kepada masa-masa lalu yang kisaran kurang dari 1%. Dimulai dari era Jokowi selalu di atas 2%, mengarah ke 2,5, khusus tahun COVID 2 tahun lebih dari 3. Nah sekarang kembali ke 2,5-an atau lebih. Nah pendapatan, kita kembali ke pendapatan, tadi di depan kita menyebut nominalnya, ini sajikan nominal dengan kenaikannya. Jadi nominal 1 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, berapa persen naiknya. Nah digambarkan oleh garis orange ya, persentase kenaikan dari tahun ke tahun pendapatan. Maka dari data ini, tahun 2026 yang direncanakan, yang masih disusun ini direncanakan ditargetkan tepatnya, karena kalau pendapatan kan bukan rencana tapi target sebenarnya istilahnya itu naiknya 9,85%, hampir 10%. Apakah itu realistis? Ya kurang ya sebenarnya kok berdasarkan beberapa tahun terakhir, karena dari garis orange beberapa tahun terakhir ini kenaikannya tipis ya, bahkan untuk tahun 2025 yang berjalan ini kelihatannya tidak terdapat kenaikan pendapatan. Di situ 0,05% naiknya, itu artinya setara. Nah, realisasinya nanti bisa jadi hanya setara persis. Maka kita juga melihat bahwa pendapatan memang secara nominal meningkat, tapi kenaikannya kadang tinggi, kadang rendah. Dan beberapa tahun ini cenderung rendah. Bagaimana dengan rencana dan realisasi? Kan APBN, ini R ya baru ya, nanti ditetapkan jadi APBN. Bahkan di perjalanan bisa ada perubahan, namanya RAPBN perubahan. Bisa juga dengan Perpres. Nah, meskipun yang dengan Perpres ini harusnya uji material ke MK ya, karena tidak boleh sebetulnya. Tapi gara-gara COVID mulailah APBN perubahan itu hanya dengan Perpres. Nah ini kalau kita lihat, biasanya di zaman lalu memang target pendapatan itu nggak tercapai. Nah di beberapa tahun terakhir, tercapai lebih dari 100%, artinya target dilampaui. Hanya di tahun 2025 ini kelihatannya tidak tercapai. Menurut pemerintah, bukan menurut saya, hanya 95,33%-nya. Maka ketika dia dinaikkan targetnya di 2026,
Tahun sekarang juga nggak tercapai, apa tahun depan tercapai? Pertanyaan teknokratisnya kan begitu. Nah, lalu seperti juga dengan defisit, sebenarnya rasio pendapatan itu bisa dikaitkan dengan PDB. Jadi misalnya pada tahun 2024 yang lalu PDB-nya 22.139. Pendapatannya berapa? Pendapatannya misalnya 2.600. Berapa itu? Dapatlah angka 12,88%. Tahun yang berjalan ini karena pendapatannya stuck, datar, hanya naik 0,05%, diperkirakan PDB-nya naik kan karena ada pertumbuhan ekonomi. Terlepas itu 5%, berarti PDB-nya kan naik. PDB itu kenaikan nominalnya kira-kira pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi ya, meskipun ada angka perhitungannya namanya PDB deflator. Berarti kan dia naiknya sekitar 7,5% lah kalau PDB nominalnya. Maka rasionya turun kan karena pendapatannya stuck. Tahun depan rencananya rasio itu dinaikkan, tapi kenaikannya juga diduga tidak akan tinggi. Perhatikan di tahun-tahun yang lampau, rasio pendapatan negara atas PDB itu cukup tinggi. Di era Pak Jokowi terus turun. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan kita selalu mengatakan soal rasio defisit, rasio utang atas PDB, tapi topik ini jarang dibahas. Jadi Jepang misalnya rasio atas utang PDB-nya besar, tapi rasio yang begininya dia 30-an%, kita cuma 12%. Nah, itu tentang pendapatan. Lalu bagaimana dengan postur belanja? Jadi ini kita mencoba asesmen kali ini coba untuk melihat secara umum dulu, helikopter view lah terhadap masing-masing postur dari 5 postur tadi. Nanti di asesmen berikutnya kita khususkan asesmen tentang pendapatan, asesmen tentang belanja ya. Nah, belanja negara ini terus menaik. Yang biru itu menunjukkan nominalnya, yang orange menunjukkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Memang relatif stabil ya pertumbuhannya di beberapa tahun terakhir di kisaran 7-10%. Nah, naik belanjanya, nominalnya naik, persentase kan naik dari tahun sebelumnya otomatis naik, jarang turun. Sehingga dari sisi ini belanja ini ya bisa dikatakan tidak tercermin niat efisiensi kan, karena kenaikan di tahun 2026 yang dirancang ini ya bahkan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya ya, meskipun tidak tinggi banget. Tapi artinya kata-kata efisiensi itu nanti harus diulas lebih serius. Nah, buktinya nominal belanjanya tetap naik. Nah, kemudian secara realisasi belanja negara itu belakangan ini juga suka lebih tinggi dari rencananya. Sebenarnya nggak boleh secara undang-undang lebih tinggi, kecuali yang tidak bisa dihindari. Misalnya bayar bunga utang yang terkait dengan kursnya melemah kan dia naik, jadi memang tidak bisa disalahkan. Ada beberapa belanja ya, begitu juga dengan subsidi, kemudian juga kompensasi yang terkait dengan harga biaya di PLN maupun di Pertamina yang terkait kurs. Nah, itu otomatis kompensasi dan subsidinya mungkin lebih dari yang dianggarkan, sehingga cenderung di atas target di 101%. Nah, tetapi khusus 2025 yang berjalan ini memang turun. Jadi karena ada upaya efisiensi yang dikatakan itu betul ada, tapi tidak signifikan, hanya sekitar 2,5% dari rencananya ya, dan 2026 dinaikin lagi gitu. Jadi meskipun isunya adalah efisiensi anggaran, tetapi kita harus lihat di detailnya, bahwa di beberapa detail nanti di kita asesmen belanja khusus ya, itu tidak efisiensi, di beberapa memang terjadi upaya efisiensi. Nah, selanjutnya kita harus paham juga tadi di postur yang di atas tadi, belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Jadi dua ya, belanja negara yang direncanakan di tahun 2026. Kalau belanja ini rencana ya, kalau pendapatan bisa dikatakan target. Nah, maka tampak dari gambar biru yang menunjukkan tren belanja pemerintah pusat dari tahun ke tahun, yang orange menunjukkan transfer ke daerah, terlihat kan? Belanja pemerintah pusat makin naik, yang transfer ke daerah naik tapi pelan, dan khusus 2026 justru diturunkan. Tahun yang berjalan ini 864 triliun, outlook realisasinya tahun depan kita hanya 650 triliun, tetapi pusat ditambah. Sudah jelas itu artinya sentralisasi belanja ya. Pusat mengambil jatah daerah, yang biasanya diberi ke daerah tidak diberikan lagi. Nah, maka kalau digambar secara presentasi, ini mengulangi tadi grafik sebelumnya, itu belanja transfer ke daerah. Nah, presentasi atas totalnya,
ini 17,17%. Jadi tahun 2026 nanti adalah tahun porsi terendah transfer ke daerah sejak tahun 2001. Jadi ini sudah kembali ke era Soeharto ya, jadi sudah kembali ke era sentralisasi, bukan desentralisasi. Di kanal ini banyak yang komen, iya memang transfer ke daerah itu banyak dikorup. Nah, ya itu mungkin benar ya, tapi persoalannya apakah di pusat tidak dikorup? Jadi kalau mau mengatasi korupsi bukan dikembalikan ke pusat, tapi dicarikan cara bagaimana daerah-daerah juga lebih rapi, lebih diawasi, dan lebih efektif dan efisien belanjanya. Kalau ini mah bisa saja kalau yang juga pengen menanggapi netizen itu, ya di pusat biar korupsinya di pusat saja kan jadi nggak ada bedanya. Jadi bukan itu. Yang jelas faktanya terjadi sentralisasi. Nah, lalu ada pembiayaan di depan tadi, pembiayaan anggaran. Nah, pembiayaan itu ada terdiri dari pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran berarti yang sifatnya bisa bayar utang, bisa investasi. Bayar utang kan berarti nyicil, karena tidak masuk belanja. Kalau investasi menimbulkan hak di kemudian hari, kalau bayar utang mengurangi kewajiban secara akuntansi kan begitu. Ternyata postur APBN 2026 ini melanjutkan saja kecenderungan sebelumnya di mana defisit direncanakan 638, tapi pemerintah berutang lebih dari itu. Berutangnya rencananya 780 triliun rencananya berutang tahun depan itu. Mengapa? Karena selain defisit, pemerintah punya ambisi melakukan investasi di beberapa tempat, ya kira-kira gitu. Ini gambar, jadi kita berutang itu lebih besar dari pembiayaan, ada selisihnya. Nah, terakhir postur adalah yang disebut dengan keseimbangan primer. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan primer? Tadi kita sudah belajar bahwa kalau pendapatan kurang dari belanja itu defisit. Nah, tetapi di dalam belanja itu ada bayar bunga utang. Bagaimana kalau belanja bunga utang itu tidak ikut dihitung? Jadi defisit kemudian dikurangi dengan soal bunga utang ya. Nah, itu bagaimana? Kalau ternyata masih defisit juga, jadi tidak dimasukkan dalam belanja bunga utang, itu berarti keseimbangan primer namanya itu negatif, minus nilainya. Kalau umpama setelah dikurangi, tidak diikutkan belanja bunga utang dia positif, itu berarti keseimbangan primernya positif. Nah, saya gambar dengan mudah ini bertahun-tahun. Kalau merah itu berarti keseimbangan primernya negatif. Kalau biru itu artinya keseimbangan primernya positif. Apa artinya ini? Ini ada analisisnya ya. Cuma jarang dikemukakan di nota keuangan. Di dalam kajian-kajian, suatu negara, suatu pemerintahan itu utangnya aman dan sustain, berkelanjutan, itu jika keseimbangan primernya positif. Artinya mungkin bayar utangnya dia masih dengan utang baru, tapi bunganya sudah dengan pendapatan. Nah, kondisi kita ini yang merah ini, kita bayar utang dan bunga utang itu dengan utang baru. Jadi dengan cerita narasi pidato kayak apapun Ibu Menteri Keuangan bahwa kita begina begitu, menurut kajian yang biasa, ini kajian sudah puluhan tahun seperti ini di berbagai negara kita, keseimbangan primernya itu negatif. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, saya ulangi nih penggambaran karena asesmen kali ini adalah terkait dengan postur saja, gambaran umum. Tadi kita sudah melihat pendapatan negara itu ditargetkan 3.147 triliun, itu relatif target yang cukup tinggi. Tidak terlalu ambisius tapi cukup tinggi, dan untuk mencapainya perlu extra effort karena kondisi perekonomian yang relatif tidak menggairahkan di tahun 2025 dan diduga berlanjut di 2026. Jangan lupa lembaga-lembaga internasional meskipun sudah menambah sedikit, itu semula IMF itu bilang 2026 itu kan 4,7%, tapi sudah dinaikin menjadi 4,8, tapi kan belum 5 juga. World Bank dan sebagainya juga begitu. Nah, sementara RAPBN naruh 5,4, kebayang nggak? Nah, begitu ya, 5,4 jauh banget itu selisihnya. Nah, sehingga dari situlah di breakdown antara lain pendapatan, karena pendapatan itu kan terkait dengan PDB, pertumbuhan ekonomi itu menggambarkan PDB. Maka dengan PDB begitu, pajak bisa ditarik, kemudian juga penerimaan negara bukan pajak karena beberapa hal terkait dengan PDB itu mengakibatkan pendapatan negara itu
optimis pemerintah. Jadi mungkin pendapatan itu terlampau optimis, tidak terlalu ambisius tapi terlalu optimis. Sementara belanja bagaimana? Belanja juga akan dinaikkan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Naik hampir 8% kan tadi. Artinya apa? Pemerintah sebetulnya tidak konsisten dengan keinginannya untuk efisiensi anggaran. Ya tetap aja belanja yang ditambahin. Gitu ya. Nah lalu selisih keduanya defisit. Defisitnya memang seolah lebih sedikit dari tahun yang berjalan ini, 638 triliun. Sementara yang berjalan ini 662. Tetapi itu adalah upaya untuk menyempitkan defisit yang terlampau tidak sungguh-sungguh karena rasionya juga 2,48. Nah, di masa-masa Jokowi yang 1-2 tahun awal maupun di era SBY apalagi itu sebetulnya idealnya defisit ya kisaran 1%. Berarti kan harusnya ya kurang dari 300 ya, 250 sampai 300 triliun. Untuk mengurangi defisit ya ada dua pilihan, naikin pendapatan atau mengurangi belanja atau kedua-duanya. Dalam kondisi ekonomi yang kurang bagus ya bisa saja mengurangi belanja. Nah, itu ya, jadi itu kedua, hitung belanja. Belanja lalu mengarah tadi ke defisitnya seperti itu, jadi defisitnya masih cukup lebar. Nah, maka untuk menutupi dibutuhkan pembiayaan. Tapi pembiayaannya itu tidak hanya untuk menutupi defisit, ternyata dalam kondisi fiskal yang semacam itu pemerintah masih ambisius untuk investasi ya. Ya apakah itu investasi kepada BUMN, kepada badan lainnya, atau kepada bahkan Danantara, kita enggak tahu, ini bingung saya. Karena investasi kepada BUMN berarti kan harusnya itu untuk Danantara dulu, baru ke sana. Jadi, dan itu cukup besar. Begitu juga investasi dalam hal-hal yang investasi ya, bukan belanja ya, yang merupakan usaha pemerintah untuk melakukan pengeluaran, tapi diharapkan itu menimbulkan hasil di kemudian hari. Nah, maka utangnya tambahnya besar. Jadi pembiayaan ada yang namanya pembiayaan utang. Pembiayaan utangnya tinggi dan menjadi rencana tambahan utang terbesar sepanjang sejarah APBN. Dan sebagai penutup saya ulang kembali grafik ini, keseimbangan primernya tetap negatif. Nah, secara umum saya ingin katakan RAPBN 2026 ini secara rencana bukanlah rencana yang baik. Rencana yang melanjutkan pola-pola sebelumnya, tetapi karena pola-pola beberapa tahun sebelumnya kondisinya makin buruk, antara lain karena bayar cicilan utang, bunga utang yang besar, dan ditambah dengan proyek-proyek yang ambisius, ya program strategis, tetapi dipaksakan pada saat duit nggak ada. Nah lalu efisiensi di bagian-bagian lain, tapi yang ambisiusnya nggak peduli, misalnya makan bergizi gratis dan semacamnya itu. Begitu juga pembelian barang yang terkait misalnya pertahanan, alutsista ya yang tidak direm. Betul kita butuh pertahanan, tapi masa mau dipaksakan di kondisi keuangan yang masih kurang baik. Jadi penilaian saya begitu, ini RAPBN yang menurut saya kurang baik dan tidak menggambarkan upaya pemerintah untuk mendinamisasi perekonomian dan tidak menggambarkan sense of crisis pemerintah tentang kondisi ekonomi yang nyata.